Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Putra Iksan dengan NIM 120 1901116. Kali ini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya dapat dengan mengikuti studium general di website Research Elsevier yang bertopik Communicating Your Research. Oke. Kemampuan untuk menumbuhkan empati dengan cara yang benar-benar meningkatkan kehidupan masyarakat merupakan masalah penting karena empati dikaitkan dengan hasil sosial dan emosional yang adaptif. Kemampuan orang untuk berempati dan menunjukkan empati melalui praktik keterampilan seperti pengambilan perspektif adalah inti dari banyak upaya untuk menumbuhkan empati. Namun, empati lebih dari sekedar kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi orang lain. Itu juga mewakili akar penyebab pilihan orang untuk mengalaminya atau tidak. Dengan demikian, perubahan motivasi yang signifikan mungkin penting untuk teknik lain, di mana untuk meningkatkan empati. Di sini, pada webinar kali ini akan dieksplorasi ide-ide menggunakan dua strategi intervensi untuk meningkatkan motivasi empati. Model mental, contohnya model mental dan norma sosial. Dari salah satu dari tiga kondisi intervensi pemikiran lunak, norma sosial atau kombinasi atau kondisi kontrol dipilih secara acak untuk 292 mahasiswa baru. Empati dan tindakan komunitas prososial tampaknya berjalan beriringan karena kemampuan untuk mengungkapkan perasaan merupakan komponen penting dari empati. Maka kemampuan seseorang untuk memahami emosi, mengekspresikan emosi, dan menerima peran merupakan indikator dari empati. Pada hakikatnya, empati merupakan hambatan bagi seseorang apakah ia bertindak sesuai dengan prinsip prososial dalam perilakunya atau tidak. Empati ditandai dengan kepedulian dan kasih sayang terhadap orang lain, terutama dalam berbagi pengalaman atau perasaan tidak berwujud atas rasa sakit mereka. Pandangan lain tentang empati mengatakan bahwa itu adalah kemampuan untuk memahami pikiran, perasaan, atau emosi orang lain, serta kemampuan untuk menempatkan diri Anda pada posisi mereka. Karena kemampuan berempati diperoleh dari masa kanak-kanak awal, dan dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki kemampuan ini, meskipun dengan tingkat kedalaman dan kesadaran yang berbeda-beda. Remaja harus mampu berempati, kali karena pertama kali muncul pada anak usia dini. Nah, kesimpulan utama dari artikel ini adalah menggunakan ringkasan grafis. Oke, yang pertama adalah dampak sosial. Apa itu empati? Empati merupakan kemampuan unik manusia untuk mengalami pengalaman, kebutuhan, aspirasi, kekecewaan, kegembiraan, penderitaan orang lain sebagai milik sendiri. Karena memungkinkan seseorang untuk mengalami atau memahami sudut pandang orang lain dan dikaitkan dengan peningkatan pemikiran kritis, orisinalitas, dorongan dan kreativitas, empati yang sangat penting dan harus diterapkan atau diperhatikan dalam penelitian. Dalam penelitian, empati dapat dikembangkan pada berbagai tingkat empati pribadi dan dalam aktivitas reflektif, seperti menulis, berbicara, dan menggambar, yang dapat dikatakan menciptakan empati di masa lalu. Di masa lalu, studi tentang empati telah difokuskan terutama pada isu-isu yang berkaitan dengan perilaku prososial. Tidak ada lagi motivasi untuk membantu tanpa empati. Selanjutnya, dengan menggunakan tes psikologi yang berkaitan dengan empati, respon empatik dapat dikaitkan dengan altruisme atau tindakan kebaikan. Empati digambarkan sebagai pergeseran imajinasi seseorang untuk memasukkan pikiran, perasaan, dan tindakan orang lain. Empati juga dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari intuisi dan pengetahuan. Allport juga menunjukkan bahwa imitasi berperan dalam empati. Empati didefinisikan sebagai transformasi afektif dari ide, perasaan, dan perilaku seseorang menjadi ide, perasaan, dan perilaku orang lain. Ketika seseorang memikirkan situasi orang lain seolah-olah berada di posisinya, mereka dikatakan empati. Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan seperti perlunya moderasi,
yang ditargetkan saat menganalisis peristiwa, titik terang dalam waktu, orang yang bersangkutan, dan emosi. Mungkin juga sulit membuat peta perjalanan gabungan tanpa melakukan pengalaman yang terpisah. Pastikan visibilitas. Lebih dari 2,5 juta artikel diterbitkan setiap tahun dan jumlah ini terus bertambah. Oleh karena itu, pastikan bahwa pesan Anda menonjol dan tidak pernah lebih. Kami sering berada dalam posisi terbaik untuk menjelaskan mengapa hasilnya sangat penting atau baru karena penulis dalam buklet ini Elsevier menjelaskan apa yang dilakukannya dan apa yang dapat dilakukan untuk mendapatkan perhatian yang dibutuhkan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan visibilitas artikel. Salah satunya menemukan surat kabar yang tepat dibaca oleh audiens target Anda. Langkah penting yang pertama adalah memilih publikasi dengan tujuan yang tepat untuk dokumen tersebut. Anda bisa mengirimkan naskah langsung ke jurnal setelah diterbitkan. Sebuah manuskrip biasanya akan tersedia melalui site platform utama Elsevier untuk publikasi ilmiah yang ditinjau oleh rekan sejawat. Dalam beberapa hari setelah diterima, pihak Elsevier terus meningkatkan platform dan mengindeks informasi untuk memudahkan mesin pencari dan alat pencarian dan penemuan lainnya untuk menemukannya. Nah, Elsevier ada anggota proyek Crossref multi penerbit artikel yang mengutip pekerjaan yang dapat ditautkan langsung ke sana. Setiap artikel diberi DOI atau Digital Object Identifier unik untuk menunjukkan versi terbaru dari karya tersebut. Dokumen PDF online akan berisi lambang crossmark dan tautan sehingga pembaca yakin bahwa mereka membaca versi terbaru dan paling akurat. Saat mempromosikan artikel penelitian, penting untuk menemukan jurnal yang tepat untuk menjangkau audiens sesuai dengan target audiens yang ingin kita jangkau. Oke, penutupnya, intervensi tidak akan berpengaruh pada hasil terkait dengan pemrosesan antar kelompok atau akurasi empatik dalam menilai emosi negatif orang lain. Untuk menunjukkan kondisi batas intervensi ini, karena memungkinkan seseorang untuk mengalami atau memahami sudut pandang orang lain, dapat dikaitkan dengan peningkatan pemikiran kritis, orisinalitas, dorongan, dan kreativitas. Empati sangat penting dan harus diterapkan atau dipraktikkan dalam penelitian. Dalam penelitian, empati dapat dikembangkan pada berbagai tingkat empati pribadi dan dalam aktivitas reflektif, seperti menulis, berbicara, dan menggambar, yang dapat dianggap menciptakan empati. Selama fase wawancara mendalam, di mana wawancara dan informan menghabiskan waktu bersama, informasi dikumpulkan untuk tujuan penelitian melalui pernyataan tatap muka antara pewawancara dan orang yang diwawancarai atau responden dengan atau tanpa panduan wawancara. Ada banyak metode untuk melakukan wawancara. Metode mendalam inilah yang akan membantu bekerja dengan baik, termasuk membangun dan memelihara suasana positif dalam hal intonasi suara yang mempengaruhi sikap lawan bicara, kepekaan terhadap nonverbal, dan kepekaan di mana pewawancara dapat mengidentifikasi dengan yang diwawancarai, yaitu tidak disarankan untuk memberikan jawaban yang spesifik kepada yang diwawancarai karena pada akhirnya dia mengungkapkan yang bukan merupakan pendapat responden itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.